Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berita terkini Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Palu. Saya Nana Farhana, inilah berita selengkap. Bimbingan teknis, bedah perbedaan, dan mengkaji kembali ujian nasional, asesmen nasional, dan asesmen kompetisi minimum guna mempersiapkan ujian dan asesmen nasional tahun 2022 di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Palu. Sejak tahun ajaran 2020-2021, ada perubahan dalam kegiatan ujian di satuan pendidikan. Dalam SE Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan US ujian sekolah dan peniadaan UN dan kesetaraan tahun pelajaran 2020-2021. Disebutkan asesmen nasional perlu diletakkan dalam kerangka keseluruhan sistem evaluasi pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas. Menanggapi hal tersebut, MTSN 1 Kota Palu melaksanakan bimbingan teknis BIMTEK, asesmen kompetisi minimum AKM, ujian nasional UN, dan asesmen nasional AN. Kegiatan diikuti oleh kepala madrasah dan seluruh guru yang ada di MTSN 1 Kota Palu dengan menghadirkan pemateri dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbang Kemendikbud Republik Indonesia, Dr. Bagus Hari Prakoso, SEMA, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022. Dan diketahui bahwa salah satu sekolah yang peduli terhadap sampah, itu awalnya kita bertemu dengan Bapak Dr. Bagus Hari Prakoso, SEMA, menjelaskan dalam respon kebijakan nasional, khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan asesmen nasional. Kami fokus pada materi asesmen kompetisi minimum di tengah keterbatasan dan kendala yang kami hadapi di daerah, termasuk juga guru di MTSN 1 Kota Palu. Kami berupaya membangun kapasitas, maka kita tidak hanya fokus pada praktek, tapi bagaimana membangun kapasitas yang dimulai dari membangun pemahaman dari filosofi, konsep, hingga praktek yang berujung pada pengembangan kapasitas, khususnya di MTSN 1 Kota Palu. Olehnya, di dalam materi ini tidak cukup hanya membekali guru-guru terkait dengan konsep, tapi bagaimana guru-guru mampu membedakan soal-soal berkarakter ujian nasional dibandingkan asesmen nasional. Kami juga sudah membekali kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa ini filosofi asesmen nasional yang terinspirasi dari survei PISA. Bagaimanapun tujuan dari asesmen nasional yang menggunakan AKM adalah merespon kompetensi abad 21 yang disebut dengan kolaborasi, komunikasi, kreativitas, critical thinking, atau biasa yang disebut dengan 4C. Alhamdulillah, BIMTEK ini sudah selesai yang diawali dengan pretest. Kami sudah mendapatkan gambaran perbandingan antara hasil pretest dan pemahaman setelah BIMTEK yang singkat ini berakhir, jelasnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah saya berada di sini di sekolah yang luar biasa, MTS 1 Palu. Jadi pada pagi ini saya sudah bertemu dengan Bapak Ibu semua yang luar biasa dan penuh semangat dalam rangka merespon kebijakan nasional, khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan asesmen nasional
yang pada pagi ini kami fokus pada materi asesmen kompetensi minimum. Di tengah berbagai macam keterbatasan dan kendala yang kami hadapi di daerah, juga termasuk Bapak Ibu guru di sini, kami berupaya membangun kapasitas, dan pada pagi ini kami tidak hanya fokus langsung pada praktik, tapi bagaimana membangun kapasitas yang dimulai dari membangun pemahaman dari filosofi, konsep hingga praktik yang berujung pada pengembangan kapasitas buat sekolah ini, khususnya di MTS 1 Palu. Dan pada materi ini kami tidak hanya cukup membekali guru-guru terkait dengan konsep, tapi juga bagaimana guru-guru tersebut mampu membedakan soal-soal ujian yang berkarakter ujian nasional yang dibandingkan asesmen nasional. Kami juga sudah membekali kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa ini filosofi asesmen nasional yang terinspirasi dari survei PISA. Bagaimanapun tujuan dari asesmen nasional yang menggunakan AKM ini adalah merespon kompetensi abad 21 yang disebut 4C, yaitu kolaborasi, komunikasi, kemudian kreativitas, yang terakhir adalah critical thinking. Alhamdulillah kami sudah selesai, yang diawali juga dengan kami berikan pretest Bapak Ibu. Jadi senang sekali saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana perbandingan antara hasil pretest dan pemahaman setelah BIMTEK yang singkat ini berakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran saya yang mewakili Badan Riset dan Inovasi Nasional yang kebetulan bertugas di Palu bisa membangun kompetensi khususnya guru. Sementara itu, Kepala Madrasah Hajah Rustiana menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber karena dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan pencerahan terkait dengan hasil AKM kemarin termasuk rendah. Dengan adanya BIMTEK ini, guna mempersiapkan AKM tahun-tahun yang akan datang, banyak informasi dan ilmu yang diberikan narasumber kepada guru-guru kami, terutama dalam pembuatan soal-soal hoax dan kriteria soal-soal AKM yang selama ini masih kurang digunakan, ungkapnya. Asesmen nasional adalah asesmen yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar, menengah, dan atas. Dalam asesmen nasional ada 3 instrumen, yakni AKM yang merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM. Pertama, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, ujarnya. Kepada guru-guru, dengan adanya BIMTEK ini dapat membawa perubahan. Jangan kita puas dengan nilai AKM nasional dan harus ditindaklanjuti menjadi kegiatan-kegiatan selanjutnya, yaitu AKM kelas. Semoga dengan adanya BIMTEK ini dapat membawa perubahan di MTSN 1 Kota Palu dan di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan, pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk kami di MTSN 1 Kota Palu. Kedatangan tamu dari Badan Riset Inovasi Nasional. Kebetulan beliau juga pernah bertugas di asesmen Kemendikbud. Kami sangat berterima kasih karena dapat memberikan pencerahan terutama di dalam penilaian atau hasil evaluasi AKM kemarin yang termasuk rendah untuk hampir semua provinsi. Jadi kami menindaklanjuti dengan mengadakan BIMTEK guna mempersiapkan AKM untuk tahun-tahun yang akan datang.
Banyak sekali informasi dan ilmu yang diberikan kepada guru-guru kami, selebihnya terutama di dalam pembuatan soal HOTS dan kriteria bagaimana soal-soal AKM yang selama ini yang masih sangat kurang digunakan dan insya Allah kedepannya akan digunakan. Kemudian kami sampaikan juga kepada teman-teman guru kami berharap bahwa dengan adanya BIMTEK ini bisa membawa perubahan, jangan kita puas dengan nilai AKM nasional dan kita akan tindak lanjuti menjadi kegiatan-kegiatan selanjutnya yaitu AKM kelas. Semoga dengan kegiatan BIMTEK ini bisa membawa pembaharuan khususnya di MTS Kota Palu, MTS 1 Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang diberikan, sedikit kami menyampaikan respon Kementerian Agama setelah kami mengupload berita bahwa di MTSN 1 dilaksanakan kegiatan bedah AKM respon kami bacakan bahwa kegiatan ini seharusnya dilaksanakan di tingkat kanwil, raport pendidikan madrasah, hasil ANBK tahun kemarin. Tapi salut Bu, bisa dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan. Sukses untuk MTSN 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak ini bisa membawa pembaharuan khususnya peningkatan penilaian dan kompetensi belajar siswa di Kota Palu. Demikian berita terkini Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Palu. Saya Nana Farhana dan segenap guru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.